Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro tentunya yang akan memberikan edukasi-edukasi dengan koin-koin yang mantap yang punya berfundamental. Untuk orang pemula tolong hindari meme koin, harus belajar dulu, harus sabar dulu, harus ngerti dulu, riset dulu, tanya dulu, masuk grup-grup Telegram ataupun masuk kemana. Yang penting Anda belajar dulu, karena banyak meme coin penipuan ataupun penggoblokan. Orang-orang yang nggak ngerti akan ditikam, akan habis uangnya dimakan sama meme coin ya. Jadi saya hari ini akan membahas daripada Arbitrum. Nanti ada good news yang luar biasa di belakang akan saya sampaikan. Ini nggak usah bingung yang pada sangkut di sini, karena Arbitrum ini termasuk koin yang baru kemarin sore seumur jagung lahir di bear market. Kemungkinan di bull market yang akan datang dia akan terbang harganya, yang mana Arbitrum ini belum pernah mengalami bull market. Jadi jangan Anda bilang sangkut. Yang mana ini baru kemarin sore launching, yang sangkut belum banyak, betul lah, harganya juga penurunannya belum banyak. Saya rasa market capnya itu ada di 16 triliun, yang mana rankingnya ada di 41 ya, yang mana koin ini termasuk koin yang berfundamental di layer 2-nya daripada ETH. Banyak paus, banyak whale tentunya, karena market capnya sampai 16 triliun, rankingnya 41 ya. Jadi nggak usah Anda bingung, sabar. Ini koin yang berfundamental dan lahir di bear market ya. Kemungkinan akan terbang sama OP juga ya, Sui sama ini, ada 3 koin itu yang di layer 2-nya daripada ETH. Kita untuk sabar, kita panen nanti di bull market yang akan datang. Ketika tahun 2018 kita masuk Matic ataupun 2019 itu harga Matic juga aja turun dap-dup seperti ARP pada waktu awal launching ini, sama kayak Matic dulu seperti itu juga. Nggak taunya nunggu beberapa tahun ke depan, 2 ataupun 3 tahun, karena koin yang berfundamental yang punya project yang bukan project kentut ataupun ece-ece omong kosong, nantinya akan terbang tinggi, market capnya hampir ratusan triliun, maka akan membuat orang banyak kaya di koin ini. Tapi tetap gambling ya, semua yang masuk sini cukup 15% dari portonya, tetap yang 90% masuknya ke BTC altcoin cukup 15%, meme coin cukup 1-5% ya. Selain itu Mas Bro juga akan memberikan mana yang proyeknya progres terus. Ini kan koin baru kemarin ya, kita harus sabar, nggak ada yang koin secepat kilat langsung terbang begitu saja ya, nunggu proses, nunggu waktu, karena ini koin yang berfundamental ataupun punya proyek yang jelas. Beda meme coin, satu hari bisa loncat tinggi, bisa kilat, tapi habis itu ya rapul, yang namanya main gambling. Ini kan namanya koin yang bukan untuk digamblingkan, tetapi ya kita tetap sedikit gambling yang namanya sebetulnya ya nggak gambling, cuma kita harus tahu momen masuk ataupun momen jual, karena biasanya kalau sudah tinggi tetap ada akan orang yang jual, tetap ada orang yang TP ya begitu. Kalau untuk long invest jangka panjang saya rasa waktunya penurunnya juga nggak akan dalam lagi, yang mana tanggung di tahun depan akan bull market di akhir tahun. Saya rasa itu aja udah cukup ya. Langsung saja kita menuju ke good newsnya Arbitrum ini, yang dinamika pasar Arbitrum dari DApp APP populer hingga interaksi dengan Bitcoin. Dinamika pasar Arbitrum dari DApp populer hingga interaksi dengan Bitcoin. Dalam dunia kripto yang terus berkembang, Arbitrum telah menunjukkan potensinya sebagai salah satu plafon yang paling menjanjikan bro ya. Dengan Ethereum sebagai latar belakang, Arbitrum telah memperkenalkan DApp APP yang revolusioner dan menunjukkan adaptabilitas yang kuat ke masa depan. Namun seperti banyak aset kripto lainnya, Arbitrum juga dipengaruhi oleh pergerakan Bitcoin ya. Memang semua kalau Bitcoin terbang ya ini ikut terbang ya. DAPP Arbitrum yang menjanjikan, GMX dikenal sebagai project debit terbesar di jaringan berdasarkan kapitalisasi pasar dan total nilai yang terkunci atau total value locked TVL ataupun TVL ya. GMX menawarkan pertukaran desentralisasi di Arbitrum, memungkinkan perdagangan Bitcoin, Ethereum, dan kripto populer lainnya dengan leverage hingga 50 kali. Macam ini bro macam mantap ini bro Arbitrum bro. Jadi leverage hingga 50 kali, makanya sabar, santai, slow. Ini kan koin baru seumur jagung, lahir di bear market,
punya fundamental layer 2-nya daripada ETH, sabar nanti waktunya terbang ngaceng, triple ngaceng, fat ngaceng, cang cinceng, ada jingkrak-jingkrak kegirangan ya, makanya sabar ya. Seperti Anda waktu yang masuk tahun 2019, tahun 2018 harganya red, saya nggak tahu masa depannya kayak apa, tiba-tiba harganya terbang karena proyeknya bagus, koin berfundamental. Contohnya apa Mas Bro? Matic ya, BNB. Banyak BNB tahun 2017 tuh gak ada harganya, ratusan ribu kok sampai menyentuh puluhan juta. Itu karena koin ada alasan yang jelas, ada project yang betul project, bukan project kentut ataupun project kibul mengkibul ya, seperti ada pada ARB, pada SOI, pada juga di OP ya. Tinggal pilih, terserah. ARB, OP itu ambil 11-12 lah, kita ambil katakan sama, yang mana market capnya juga ambil imbang ya. Itu seperti itu ya. GMX menawarkan pertukaran desentralisasi di Arbitrum, memungkinkan perdagangan Bitcoin, Ethereum, dan kripto populer lainnya dengan leverage hingga 50 kali. Waduh gemblung. Dengan volume perdagangan total 94 miliar dan lebih dari 235.000 anggota, GMX telah tumbuh sebagai bursa debit terbesar dan paling banyak digunakan di jaringan. Mantap ya. Vela Exchange, sebuah pertukaran desentralisasi di Arbitrum yang menyediakan plafon perdagangan provisional untuk berbagi kripto. Vela bertanggung jawab atas lebih dari 10% aktivitas on-chain di layer 2, menunjukkan kepercayaan dan minat komunitas. Mantap, mantap. Radian RDNT sebagai plafon pinjaman non penitipan di Arbitrum. Radian menawarkan solusi lintas rantai, memungkinkan pengguna untuk meminjam dan meminjamkan aset di berbagai blockchain. Mantap. Dinamika pasar Arbitrum dan pengaruh Bitcoin. Saat Bitcoin jatuh di bawah 28k US dollar, nilai Arbitrum ARB mengalami penurunan lebih dari 10%. Namun ada kemungkinan bagi ARB untuk rebound, terutama jika Bitcoin stabil. ARB mengalami penolakan harga signifikan di sekitar area konfluen dengan indikator kunci seperti 50 exponential moving average. Jika Bitcoin dapat mempertahankan posisinya, ARB mungkin akan melihat target bullish berikutnya di kisaran 0,916 US dollar hingga 1,09985 US dollar ya. Sentimen pasar untuk ARB sangat bergantung pada performa Bitcoin. Sebuah perubahan bullish untuk BTC dapat mempengaruhi sentimen pasar untuk ARB, menekankan pentingnya memantau pergerakan BTC ya. Saya rasa cukup puas, cukup panjang ya, nggak usah lama-lama lagi. Semua keputusan ada di tangan Anda. Mas Bro di sini hanya mereview yang mana fundamental daripada Arbitrum ini salah satu termasuk berfundamental bagus. Silakan untuk diinvestasikan untuk long invest, tentunya nggak masalah, bukan meme coin, tapi semua sabar, ada naik ada turun itu udah jelas ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe, sudilah kiranya untuk mengsubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.